A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kajian Senin malam, selamat malam ayyuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ingin juga saya sampaikan sebagai penutup paparan tentang makrifat sholat atau bagaimana kita mengenal tentang hakikat sholat. Ada pertanyaan, bagaimana apabila seseorang itu tidak mengerti, tidak makrifat hakikat sholat, ya. Tidak paham atau tidak mengerti tentang sholatnya, atau juga yang disebut sebagai lalai dari sholatnya. Berarti sholatnya hanya sekedar ritus. Ya, maka kegiatan ritus tersebut bisa menyesatkan karena mereka tidak tahu atau tidak paham apa yang dikerjakannya. Ya, kita lihat suratnya 53 ayat 28. Silakan Bapak Ibu dibuka Qurannya surat 53 28. Sorry Pak, sudah bisa Pak? Maaf, baru saya buka. Ya, silakan ada yang mau bacain. Ika, monggo Ika. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Najm ayat 28. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Ya, artinya banyak orang yang mengerjakan sesuatu tanpa pengetahuan. Mereka tidak mempunyai pengetahuan. Mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Nah, ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa pengetahuan, artinya mereka mengerjakannya hanya mengikuti prasangka. Mereka itu tidak lain hanyalah mengikuti prasangka, sedang sesungguhnya prasangka itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Ya, nah jangan sampai perilaku atau amal kita hanya prasangka saja atau dasarnya hanya ikutan. Ikutan. Surat 6 116. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Nah, jadi banyak orang yang melaksanakan sesuatu, amal sesuatu, tapi hanya ikut-ikutan, ngikutin kebanyakan orang. Nah, ketika kita melakukan sesuatu karena ikut-ikutan, maka mereka bisa menyesatkanmu dari jalan Allah. Dan mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka. Dan kalau prasangka berarti hanya berdusta terhadap Allah, gitu ya. Nah, jika begitu, berarti kalau kita tidak paham, tidak ngerti tentang apa yang kita lakukan, seperti sholat tadi, berarti sholatnya dalam keadaan mabuk, atau sholatnya dalam keadaan junub, atau hanya sekedar berlalu saja. Surah 4 ayatnya 43. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 43.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Kurang ke atas, Kang. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ya, jika kita tidak ngerti apa yang kita lakukan, nggak ngerti apa yang kita ucapkan, berarti sholatmu mabuk. Dan jangan pula hampiri sholat. Kenapa masjid ya? Ini lagi cerita sholat ini. Iya, makanya Dan ke jangan depan. pula hampiri sholat sedang kamu dalam keadaan junub, berpaling. Ya, benget yang harap, hati mungkir ya Bu ya. Iya, iya, Enggak Kang. Bu? Benget yang harap, secara fisik sih sholat, tapi hati pikirannya kemana? Jalan-jalan. Berpaling. Nah, itu namanya Junub. junub, Ber- namanya berpaling itu. Ya, hatinya yang berpaling. iya, Kecuali hanya sekedar berlalu saja, berarti sholatnya hanya sekedar numpang lewat aja, numpang nampang, saya udah sholat ya, gitu. Namanya sekedar berlalu aja, numpang lewat. Sehingga kamu bersih, mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam, musafir atau kembali dari buang air, nanti dijelasin pas wudhu ya ini. Atau menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamum. bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya ini memang terjemahannya perlu diurai lagi sebetulnya. Nah, coba perhatikan bedanya ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang, siapapun yang mengaku beriman. Amanu itu mengaku Yang beriman. kedua, Bu Ika pernah dengar orang yang mengaku bujangan, padahal bukan. banyak, Kang. Nah, jadi mengaku itu belum tentu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Beriman. Idza kumtum ila sholati, jika kalian telah mantap kepada sholat. Baru mengaku. Fagsilu wujuhakum, maka bersihkanlah penampilan kalian. Wujuh itu bisa penampilan, bisa wajah, bisa muka, ya, bisa konsentrasi. Bersihkan wajah kalian, bersihkan penampilan kalian. Wa aidiakum, dan kendalikan tangan kalian. Kendalikan tangan kalian, jangan sampai salah tanda tangan. Ya, ilal marofiki, kendalikan tangan kalian sampai akrab, sampai matching, sampai tangan itu sesuai dengan apa yang mestinya dilakukan. Dilakukan. Tong cubak cabak, lamun lain cabak ke nana. Ah, tong cupang cepeng, lamun lain cepengeunana, gitu cek orang Bandung mah Bu ya. Tong tual toel, lamun lain toileun nana. Tong colak colek, lamun lain colek colekeun. Emang sabun colek. Ya, terus wamsahu biru usikum. Wamsahu biru usikum. Ruus itu artinya pokok. Dan menciptalah dengan pokok-pokok pikiranmu yang bersih. Jadi berkarya, bercipta gitu, dan berbuatlah karya cipta, menciptalah gitu dengan pokok-pokok pikiranmu yang bersih. Wa arjulakum ilal ka'ben, dan mantapkanlah langkahmu sampai 8 penjuru. Ya, di sini Ka'ben diartikannya mata kaki.
Ya nggak salah sih, cuman kan nggak dapat esensinya, Bu. Oh ini ya. Wa in kuntum junuban fatoharu. Jika kalian dalam keadaan menyamping, jika kalian dalam posisi menyamping, belum menghadap tadi kan, junub kan menyamping, Bu. Ya, Berpaling ya Kang ya. berpaling atau menjauh. Apabila diri kalian menyamping, menjauh gitu, berpaling, fagsilu, maka bersucilah. Fagsilu, maka mandilah atau bersihlah. Wain kuntum junuban fatoharu, apabila kalian menyamping, berpaling atau menjauh, maka bersucilah. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadu minal goit aw lamastumun nisa dan seterusnya. Wa in kuntum mardo, dan jika kamu dalam keadaan mardo sakit, ya jiwanya, hatinya sedang tidak karuan tubuh ya, sedang galau, gelisah, kecewa dan seterusnya, sakit tuh hatinya. Au ala safarin, atau sedang dalam safar, sedang dalam bepergian, tidak enak Bu, tidak enak di tempat bepergian, kelayar keluyur ya kemana-mana. Au jaa ahadu minal goit, atau telah datang salah satu dari kalian dari sesuatu yang penting. Goit itu artinya penting. Goit juga diartikan di sini membuang hajat atau membuang keperluan-keperluan, Bu. Jadi ada orang yang membuang keperluannya. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh pikiranmu gitu. Atau kalian bersentuhan dengan pikiranmu. Kadang-kadang pikiran kita mencengkram kita. Kadang-kadang pikiran kita kusut. Kadang-kadang pikiran kita kacau kan kemana-mana. Lamastumun nisa maknanya bersentuhan dengan pikiranmu. Hmm. Falam tajidu ma'an. Lalu kamu tidak mendapatkan esensi yang paling prinsip. Bimbang, Hmm. bingung, galau, gelisah, merana ya. Hidup ini mesti ngapain, bingung kan? Nah itu berarti tidak menemukan air. Air itu artinya sumber atau esensi kehidupan. Falam tajidu ma'an. Lalu kamu tidak mendapatkan esensi yang paling prinsip dalam kehidupan. Fatayamamu, fatayamamu ya. Diartikannya bertayamumlah soidan dengan debu toyiban yang bersih. Nah ada orang-orang yang kemana-mana bawa bawa debu, bawa apa? Bawa tanah. Kalau nggak ada air kan pakai tayamum, pakai tanah. Itu orang kan nggak ngerti esensi. Apabila kamu tidak menemukan esensi kehidupan yang paling prinsip, fatayamamu, maka bersengajalah gitu. Bersengajalah kalian so'idan toyiba menuju keadaan yang fresh. Coba tenangkan kalian, cari suasana yang membuat fresh gitu Pak. So'idan toyiban itu suasana keadaan yang baik. Ya, mungkin meditasi, mungkin semedi, mungkin tafakur. Rehatlah sejenak ya, merenung gitu. Biar fresh tuh, atau mandi di air es kali Sugan, biar dingin tuh pikirannya. Hmm. Ini kenapa coret-coret? Iya. Dari mana itu? Sebentar Pak, saya Titik Kadir. sebentar Pak. Iya, nggak apa-apa. Kenapa coret-coret? Ya, nggak apa-apa. Kepencet kali Apa? Pak. Kepencet apa ya kayaknya? Ada ya Pak, saya ada lupa juga nih cara bisa di. Hmm, Ini kenapa bisa kecoret-coret ya? Tuh, iya, titik Kadir tulisannya nih. iya Pak, sebentar. Mungkin Mama Holi nggak tahu kenapa nih. Lupa nih, Gitu. ada yang bisa dimatikan, cuman saya lupa. Terus Ini pen di layarnya muncul nggak coretannya? Muncul, muncul muncul. Pak. Ya, muncul. Kenapa? Oh. Tuh, muncul lagi. Nggak apa-apa, Oma. Nggak FNB apa-apa. itu. Muncul lagi tuh. Iya, sebentar Pak. Ini kenapa ini nggak bisa diam tangannya tuh? Kecoret-coret. Muncul juga di sini. Bisa Oke. ya ini.
Ya. Ada ya, ada ini Pak sebentar. Saya lupa nih ada yang bisa di nonaktifkan, cuman lupa saya Itu Pak. ini lama-lama bisa penuh nih coretan. Tuh muncul lagi coretan. Ini coretan. Ah, aduh, jadi gambar ini. Ada yang nggak sengaja pasti dipencet screen-nya Pak. Mm. Digerakin Atmaron. Oke, lanjutin ya. Ya Fatayam lanjut Pak, lanjut Pak. toidan toyiba. Berarti sengajalah menuju keadaan yang lebih baik, fresh gitu. Ya, famsahu biwujuhikum wa aidiyakum minhu. Ya, jadi menuju keadaan yang fresh gitu. Atau teruskan, nanti kan diterangkan sesuatu yang menarik, yang bagus. Usaplah wajahmu. Berarti kembali ke tadi, usaplah, bersihkan penampilanmu, kendalikan tanganmu gitu. Allah tidak hendak menyulitkanmu. Ya, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harojin. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu membuka diri. Ayatnya apa? Supaya kamu bersyukur. Nanti di surat yang lain ya. Ya agar bersyukur gitu. Dan seterusnya. Oke. Jadi penting untuk kita pahami ya. Kalau nggak paham, nanti kan gimana jangan mendekati. Maka sholat yang seperti itu hanya dianggap tepukan tangan atau siulan. Nah, karena itu bukan mendapat pahala, bahkan sebaliknya malah mendapat azab dan 8 menambah kekafiran. Iya, 835 ya. 35. 835. Banyak gambarnya nggak apa-apa ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal ayat 35. Salat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah ajab disebabkan kekafiranmu itu. Gimana ya kalau begini, Bu? Kafir dari Maka dulu. orang sholat bukan dapat pahala. Dapat ajab. Mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran mereka. Ya, nah di dalam Quran itu ada doa Nabi Ibrahim agar dijauhkan dari peribadatan ritus yang bisa menyesatkan anak cucunya. 1435. 14. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ibrahim ayat 35. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala." Nah, menyembah berhala. Nabi Ibrahim berlindung, ya. Ya Tuhanku, jadikan negeri ini negeri yang aman, jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah asnam. Asnam diartikannya berhala. Berhala. Kenapa berhala? Karena sudah disembah. Asnam. Dulu ada, waktu saya SD ada namanya senam kesegaran jasmani. SKJ. Bu Ika ngalamin nggak SKJ dulu? Nah, yang mimpin kan dulu kan Yang mimpinnya justru. di Namanya sekolah apa? gitu. Namanya senam. Senam atau asnam. Senam tuh ngapain, Bu? Menyehatkan badan katanya ya kan. Nah, iya senam itu gerakan badan kan? Iya, Diri, duduk, ruku, loncat-loncat, miring-miring, itu namanya senam. ritualnya aja itu Nah, kan ya. jamaknya asnam. Mas Nam. Banyak orang yang hanya mempertuhankan gerakannya, tapi nggak paham esensi gerakannya, Bu. Betul. Akhirnya yang dipertentangkan gerakannya mesti begini, mesti begitu. Kalau nggak begini nggak sah, kalau nggak begitu salah Iya, apa nama gerakannya jadi itu ya. Tapi nggak ngerti esensi. betul. Kalau hanya mempertuhankan itunya, nggak ngerti esensinya, berarti menyembah Asnam. nah hanya Asnam. menyembah ritusnya aja. Makanya jangan sampai nggak paham. Kalau nggak paham berarti menyembah asnam namanya. Ya,
Dan kebanyakan manusia beranggapan bahwa yang dimaksud sholat itu yaitu gerakannya itu gitu. Berdiri, ruku, sujud. Padahal di dalam Quran ada sholat sambil berjalan, Iya. ada sholat sambil berkendaraan. Kan- Sebagaimana lagi nyetir ruku sujudnya, Bu. Ya, surat 2, 238, 239. Mas Agung yang lain mungkin Mas Agung. Oke, monggo Bu Eti mungkin yang kelihatan siap di videonya on Iya, Pak. Terima kasih, Pak. hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 238. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Jika kamu dalam keadaan takut berbahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, sholatlah. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Berarti pernah sholat sambil berjalan Pikir ya kan. Ingat kan. Sambil berjalan. Di gimana? kendaraan maksudnya, Pak. Atau berkendaraan atau Kendaraan pernah bermotor. pernah sholat sambil berjalan? Zikir paling kan. Tetap. Ingat Allah mungkin gitu ya, Pak. Sholatlah sambil berjalan. Gimana sholatnya? Pernah ngalamin nggak sholat sambil jalan? Belum. Yang nggak ngerti sih. Kan ingat Atau Allah. atau berkendaraan. Berkendaraan. Karena kamu tidak Pak, tahu, jadi nggak pernah ngerjain kan? Ya, Ya taunya sholat yang itu aja, dia yang ritual yang seperti biasa yang gitu biasa. ya. Akhirnya Yang nuduh kok. Akhirnya dia bilang tuh orang itu nggak pernah sholat katanya. Iya, iya. Iya, kan ada sholat sambil jalan, ada sholat sambil berkendaraan kan itu. Itu Ustadz pas datang ceramah, kok langsung ceramah nggak sholat dulu ya? Ya mungkin di jalan sholatnya. Ya, atau dalam Pernah, Pak, perjalanan kan? pernah. Ya, Pak, iya, pernah. iya. Makanya jangan suuzon sama orang. Nah, ini lagi terbang nih, Pak. Makanya jangan suuzon sama orang tuh, ya. Iya, iya. Oke, ya. Nah, ada 3 penyebab orang celaka sholatnya, Bu. Sholat tapi celaka. Setelah Al-Ma'un ya kan. Yang pertama sahun, yang kedua yuraun, yang ketiga yamnaun. Ya, surat 107, 4 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 107 Al-Ma'un ayat 4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Benar, Bu, ini ayatnya benar. Benar. Ini benar, Bu. Benar, Benar, ayat benar bunyi. betul. Ini benar bunyinya gini. Iya. Orang sholat kok celaka ya? Ya, Sholatnya mabuk, nah terusin. yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Tahun. Ya, Ya, tahun. Lalai. ya. Terus Sahun. Orang-orang yang berbuat ria yuraun. Jiro. Nah, terus dan enggan menolong dengan barang berguna. yamnaun. Iya. Ya, menolong. Kalau sahun, terus dia yuraun dan yamnaun, celaka nggak, Bu? Celaka. Celaka. Sholat tapi celaka. Kenapa? Karena dia pertama apa? Sahun. Sahur. Lalai. Lalai dari sholatnya. Ya. Sholat tapi lalai. Contoh yang kemarin saya terangin ya. Contohnya kan udah kemarin tuh. Misal gini. Saya nggak dengar kemarin Kang, mohon maaf Kang, diulang. Ya, buka lagi aja dah YouTube-nya. Oh, iya. Ya, contoh gampang gini. Selesai gini sholat ditutup dimulai dengan takbir. Diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam. Salam ke kanan, salam ke kiri. Kiri. Habis sholat berantem gimana, Bu? Lalai. Itu lalai namanya. Habis sholat demo ngerusak. Betul. Lalai sholatnya.
Ya, sahun, celaka. Yang kedua yuraun, celaka juga. Jadi yuraun itu artinya pamer. Habis sholat Hmm, nih. Sholatnya iya. pamer. Gue nih sholat nih, lihat nih, di jalan raya nih sholatnya sekalian biar orang lihat semua. Ya, ada itu kan soalnya kan. Iya, makanya di masjidnya tidur, sholatnya di jalan gimana ini? Pamer Bener. kan, sholatnya pamer nih, mempertunjukkan nih gua sholat nih kan gitu ya. Mm-mm. Ya. Nah, yuraun, celaka juga. Yang ketiga yamnaun. Yamnaun itu artinya Enggak. menghalang-halangi. Yamnaun, Mahal. yamnaun menghalangi barang berguna. Yamnaun menghalangi almaun barang berguna. Ya, contohnya gampang gini, menghalangi barang berguna. Ada nggak di rumah barang yang masih berguna? Ada. Tapi Ada. sama ibu bapak ditahan, dipakai enggak, dikasih ke orang enggak sampai rusak. Hmm. Ada. Ada. Nah, sholatnya celaka loh, Bu. Hmm. Jadi kalau enggak itu dikasihin aja ya, Ya Pak. udah, biar barang itu berguna. Iya, iya, iya. Nah, itu. Nah, kita nih barang kita nih banyak numpuk-numpuk barang yang masih berguna tapi akhirnya rusak nggak dipakai, Bu. Jadi rusaknya bukan nggak dipakai, diem Karena gitu. disimpan ya. Sampai bulukan rusak aja. Nah, itu menjadi yamnaun namanya. Hmm. Nah, ini penyebab orang sholat celah. Nah, Buka. sahun, sahun, yuraun sama Yang Naun. naun. yamnaun gitu. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan sebelum sholat? Yang harus dilakukan sebelum sholat harus bersih, harus dalam keadaan suci. Sucikan pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, kakiku, kulit. Namanya Wudhu. wudhu. Duduk. Wudhu itu hakikatnya membersihkan panca indera Santai. Iya. atau indera yang 9. Apa yang 9 tuh? Mata. Pendengaran, Dua. penglihatan, Penglihatan, pikir, kemudian perasaan, perasaan, mulut ya kalau nggak ya, salah. mulut, tangan, kaki, kulit sampai 9 tuh cari aja sendiri ya. Nah, Ya, untuk apa wudhu? Untuk bersyukur. Kenapa? Karena semuanya bakal diminta Jawaban. pertanggungjawaban, gitu ya. Nah, Mm-mm. ya. mengapa? Ini pertanyaan yang muncul sekarang. Sebelum ditanya, sananya dulu. Mengapa? Makna, arti, definisi, dan implementasi baik tentang syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Kok banyak yang nggak cocok sama Quran ya, Bu? Ya, karena kebanyakan orang beragama hanya meniru-niru, Aja ikut berangan-angan. Yang ikut-ikutan kebiasaan orang dulu tanpa petunjuknya. Ya, pokoknya mah gitulah gitu. Pokoknya lagi gitu. Ikut-ikutan gitu ya Pak. Tapi kalau ikut-ikutan pakai ilmu nggak masalah, ada ilmunya. Ini tanpa kan ilmu. Quran Kita tanpa ilmu. tanpa ilmu. Surat 2 170. Yang nenek moyangmu membawamu ke neraka. Mengerikan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Hmm. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Untuk ya. Jadi Itu. kebanyakan kita hanya meniru-niru, ikut-ikutan tanpa Petunjuk. Petunjuk Nah, atau makanya pengetahuan. ketika dibuka ayat, kok beda ya? Betul. Ya begitu. Ya. Nah, selesai sholat mesti ngapain? Pertama, selesai sholat senantiasa ingat Allah. Hmm. Surah 4 103. Lalu aktif beramal, aktif bekerja, Kasih, cari kasih. Pokoknya bilangnya cari karunia. gua nggak mau diganggu. Ibu Nova, halo. Ya. Jadi selesai sholat, Karena senang gue selama ini juga ingat, nggak ganggu kok, Man. Lanjut, lanjut, Pak. selesai sholat, apa tadi? Terus ingat Allah. Aktif berbuat, beramal, mencari
karunia Allah. Ini ayatnya saya sebutin. Selalu ingat Allah ya. 403. Selesai sholat, cari Karunia karunia. 62 aku ayat sendiri. 10. Terus belajar, terus membaca, mempelajari Al-Quran. Surat 73, 1 sampai 6. 35 ayat 29. Dan lestarikan ayat-ayat Allah. Ya, begitu. Dan tidak boleh merubah-rubah syariat yang sudah ditetapkan gitu. Ya, tidak boleh. Surat 42 ayat 13 agar tidak berpecah. 42 ayat 13. Nah, berarti jangan hanya fokus menyembah ritusnya, tapi mesti ngerti hakikatnya. Supaya tidak jadi celaka tadi ya. Nah, gitu aja sebagai pembuka Pak Agung. Monggo berikutnya yang mau bertanya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Monggo silakan tadi yang mungkin yang baru join bisa dibaca ketentuan untuk melakukan pertanyaannya ada di chat ya. Jadi kalau saya bacakan caranya adalah dengan mengklik raise hand. Ya, raise hand itu ada di titik 3 more itu diklik, ada terus reaction, ya, ada reaction itu nanti ada raise hand. Nah, raise hand itu kalau saya contohkan, saya klik raise hand-nya akan muncul dan akan kalau ada orang lain yang klik juga akan muncul di sebelahnya, sebelahnya lagi terus akan berurutan. Selesai bertanya, di klik lagi lower hand-nya supaya bisa bergantian dengan yang lain yang belum bertanya. Kurang lebih seperti itu. Monggo bisa dimulai. Silakan diklik raise hand-nya yang sudah siap mau bertanya. Monggo Bapak Ibu, silakan. Sudah dapat tanda klik tiganya di kanan bawah itu diklik. Ya, monggo Pak Joko. Ya, Assalamualaikum Kang Ip. Salam. Kang, kalau apa namanya pada saat atahiyat awal maupun akhir itu kita kan menaikkan telunjuk. Itu maknanya apa ya Kang? Tauhid. Oh, Kan yang dibaca apa? Asyhadu alla ilaha Ilallah. illallah. Allah. Itu simbol aja. Jangan mempersekutukan Allah satu ya. La ilaha illallah. Makanya pas diangkatnya asyhadu alla ilaha illallah. Iya. Ya, Nah, gitu. Simbol. Simbol dari tauhid. Jangan mempersekutukan Allah. Tutup. Esakan Allah gitu. Sampai selesai. Gitu. baik Kang. Makasih Kang. Ya, yang lain. Silakan ada lagi? Atau masih bingung untuk raise hand-nya? Iya, bingung. Bingung bacanya. Sebelah Monggo kanan. atau yang pakai video langsung begini aja juga bisa, nggak apa-apa. Langsung nyerah nggak Ya, apa-apa. langsung begini saja, biar Nyerah. bisa bergantian. Silakan, nyalakan videonya biar kelihatan gitu. Langsung, ya, monggo Pak Ahmad Boyd, silakan. Ya, malam Kang Ip. Assalamualaikum. Kang Salam. Ip, punten mau tanya ini Kang, keji mungkar secara lebih dalam lagi gitu Kang. Sama contoh-contohnya mungkin Kang. Sama satu dulu Kang, Ya, atau coba boleh dua Kang. diulang pertanyaannya. Kurang jelas. Eh, untuk lebih dalam lagi Kang, memperjelaskan ini apa, keji dan mungkar gitu Kang. Mau kejadian Maksud keji mungkar itu apa gitu, Oh iya. sama contohnya gitu. Sama satu lagi Kang, korelasinya antara gerakan sholat dengan bacaan sholat itu apa sih Kang? Kan kalau kemarin disimak yang kemarin antara gerakan dengan bacaan itu kan berbeda ya Kang. Ya, Cara itu jadi korelasinya gimana sih Kang itu? Gitu. Itu dulu mungkin Kang. ya. Yang pertama tentang keji mungkar. Karena sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. mungkar ya.
2145 ya. Di surat apa Bu Ika itu? 2145 ya Kang ya. Hmm? Ah, 2145 ya. Surat apa? Al-Ankabut Iya, 45. Al-Ankabut surat 29 ayatnya berapa? 45 ya. Ayatnya 45. 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal Munkar. munkar. Coba cek dulu ayatnya ya. Ya, Kang Ahmad yang baca ya. 2945. 45. Halo? Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dirikanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. So, ada kata apanya? Fahsa ya. Fasya dan mungkar. Nah, sesungguhnya sholat itu mencegah dari fahsa dan mungkar. Apa arti fahsa? Apa arti mungkar? Fahsa dari kata dasarnya fahasa. Fahasa atau fahisa ya sama aja. Fahasa atau fahisa. Diulang sekitar 20 kali dalam Quran kalau nggak salah. Ya, 20 kali ayat tentang fahsa. Fahsa itu dalam 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 apa namanya secara bahasa bermakna persundalan atau juga persetubuhan di luar nikah gitu ya. Fahisah juga bisa berarti perzinahan gitu. Ada 20 ayat di Quran itu ya. Misalnya fahisyah itu bisa ada di surat At-Tolak ayat 1, Al-Ahzab ayat 30, An-Nisa ayat 19, An-Nisa ayatnya 25. Coba kita lihat misalnya. At-Tolak ayat 1. At-Tolak itu surat 65 ya. Ada kata fahisyah nih. Baca lagi, Kang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat idahnya, yang hitunglah waktu ibadah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah mana tadi Hukum ya, Kak? Allah. Hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zolim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Nah, ini fahisyah. Fahsa atau fahisah juga diartikannya keji. Apa contohnya perbuatan keji? Nah, lihat 17. 17 ayatnya 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang dan suatu jalan yang buruk. Apa contohnya keji? Zina, Zina. Bukan zina, zina. zina, zina. Zina. Sholat Zina. itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Enggak. Contoh perbuatan fahsa atau keji itu zina. Zina itu apa definisinya? Nah, kan manjang tuh. Zina itu apa sih definisinya? Kita lihat surat 5 ayat 5. Dan janganlah Makan. lima itu. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal Hmm. bagimu. Dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum Kamu. ya, kan? Bentar, bentar.
Halo? Suaranya agak Belum putus-putus. kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan bermaksud zina dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi bisa nggak suami menzinai istri? Nggak bisa, kan? Kenapa? Kan nggak dapat surat kawin, kan? Coba baca lagi. Bila kamu, Bila bila kamu telah membayar mas kawin, nah kalau mereka kalau sudah ngasih mas kawin resmi nggak suami istrinya? resmi ya, iya kan? Kan? Udah jadi istri belum? Resmi. Bila kamu telah membayar mas Bila kawin, iya kamu udah, telah membayar mas kawinnya berarti sudah akad kan? betul. Nah, ada orang yang menikahi perempuan udah dikasih mas kawinnya, ya. Tapi maksudnya berzina. Oh, oke oke. Berarti kalau begitu zina tidak hanya berhubungan di luar nikah. Hmm, Karena orang yang sudah menikah pun bisa berbuat zina. zina. Paham nggak? Ya iya kan, paham paham. Kalau begitu ada dua makna zina. Zina secara fikih, fikih nih ya. Hmm, Kalau zina berdasarkan hukum fikih berarti berhubungan di luar nikah. Secara fikih ya. itu masuk zina. Tetapi sebenarnya zina tidak hanya itu. Walaupun sudah bersuami beristri, ini udah menikah nih, udah bayar mahar mas kawin, Benar. bisa saja si suami menjinai istrinya atau istri menjinai suaminya. Ya, coba lihat kalimatnya. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahi, berarti menikah versus, halo? Terus zina ya, berzina. Versus. Nah, menikah versus berzina. Nah, kita akan ngerti itu zina kalau ngerti nikah. Maksud menikahi. Ketika seseorang memberi mas kawin dengan maksud menikahi sangat berbeda dengan maksud berzina gitu kan. Berarti nikah versus Hmm, zina. Nikah itu maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat surat 30 ayatnya 21. bentar. Aduh, maaf ketutup kan. Ini di handphone ya. Iya betul kan. Jadi Ya, agak kecil ininya. ya dibantu aja yang lain. Monggo Ikanya. Lagi bacakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya, Kalau nikah gini nih. Kang Ahmad memberi mas kawin ya kepada seorang perempuan. Buat. Maksudnya Kang Ahmad menikahi dia. Hmm. Saya ingin menikahimu, maka tandanya saya kasih mahar, mas kawin. Jika memberi mas kawinnya dengan maksud menikahi, maka Kang Ahmad harus cenderung kepadanya, merasa tentram kepadanya, sehingga muncul rasa kasih Kasih sayang. sayang itu Ternyata, nikah. ternyata setelah memberi mas kawin, jadi pasangan suami istri, Kang Ahmad berpaling ke lain hati, berpaling ke lain halo, Bodi. lain body. Istrinya tersakiti nggak? Iya. Berarti Kang Ahmad sudah berkhianat. Nah, ketika suami mengkhianati istri, istrinya tersakiti,
istri. Nah, berarti si suami ngapain tuh? Berzina. Berzina, menjinahi istri namanya. Menyakiti jadi ya. Nah, iya. Iya, kalau memberi mas kawinnya dengan maksud menikah, menikahinya, berarti si suami harus cenderung dan tentram kepada istri. Istrinya, betul. Sehingga muncul kasih sayang. Sayang. Ketika si suami berpaling ke lain hati, berpaling ke lain body, cenderung lagi nggak? Enggak. Nggak, tentram lagi nggak? Tidak, gelisah ya, Kang. Muncul kasih Takut sayang nggak? ketahuan. Tidak. Boro-boro perang yang ada, kebencian yang ada, musuhan tuh. Nah, berarti memberi maharnya tidak maksud menikahi, tapi menzinahi. Menjinahi. Makanya nikah versus zina, Bu. Kalau Hmm. menikah, cenderung jadi setia Kasih dengan sayang. satu pasangan. Nah, itulah ayatnya. Lah iya. Nah, sekarang banyak suami menjinahi istri. Iya, poligami itu, Lah Kang. iya kan sakit lah walaupun gimana juga tuh, Bu. Betul. Gak ada orang yang ingin diduain. Berarti berzina terus ya kan? Berzina. Gitu. Nah, berarti fahsa itu artinya keji. Keji itu contohnya zina. Nah, Contoh zina itu suami yang berkhianat kepada pasangannya. hmm, hmm, Nah, sholat itu mencegah perbuatan itu. betul. Habis sholat berdoa supaya bisa kawin lagi. Kan niat zina. Tapi sholatnya tidak mencegah keji dan Enggak. mungkar. Nah, sekarang mungkar Empat. apa? Ini kan contoh aja. Iya, iya. Karena kan ayat fasa ada 20 ayatnya. Ini baru satu contoh biar nyambung aja ngasih contoh satu ini. Hmm, Selain mencegah keji, sholat itu juga mencegah dari mungkar. mungkar. Apa yang dimaksud dengan mungkar? Mungkar dari kata nakaro. Nakaro disebutkan di Quran sekitar 29 kali. Berarti 29 ayat tuh mesti dibaca tentang mungkar nakaro. Apa arti mungkar? Mungkar itu artinya sesuatu yang dibantah, membantah, menyangkal, menolak, mengingkari, meniadakan, memungkiri, menyalahkan, mungkir, ya ingkar, mengingkari, ingkar, nah gitu ya. Berarti munkar itu segala sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, oleh siapapun, Bu. Saya menolak, saya mengingkarinya, saya membantahnya gitu. Sesuatu yang tidak disukai. Sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh orang. Contoh gini lah, Bapak Ibu kalau dibohongin suka apa enggak? Dia suka. Nah, berarti bohong itu perbuatan mungkar. Karena nggak ada orang yang suka dibohongi kecuali pacar. Nggak ketahuan itu. Iya. Kamu gombal tapi seneng kan? Iya, gitu Bu. Emang suka Hmm, dibohongin. Kang Ip pengalaman kayaknya ini. Iya, yang wanita kan suka dibohongin. Iya, wajah bagaikan bulan purnama. Oh, berbunga. Padahal bulan korodok. Bopeng-bopeng ya, Pak. Kopeng-kopeng padahal. Memang perempuan itu senang dibohongin. Ya, tapi bukan bohong itu. Kita mah bohongnya menyanjung. Jadi mungkar itu segala sesuatu yang tidak disukai, diingkari oleh siapapun. Apapun, maka jangan melakukan perbuatan yang itu gitu. Dan ini berlaku umum gitu sifatnya. Ya, ada kurang lebih berapa 29 kali diulangnya ya. Gitu. Contohnya, ini contoh mungkar tuh gimana? Mungkarun atau jadi ada mungkar, ada nakir, sama kata-kata itu. Munkarin, nakir sama. Misalnya, Bapak Ibu, eh, gini lah, kita ini punya dikasih oleh Tuhan tuh panca indera ya, ya bener nggak? Betul, Betul. Kang. Tuh, telinga maunya mendengar Baik-baik. yang baik, mata maunya melihat yang Baik. baik-baik. Oke, saya kasih contoh, bentar nih, saya mesti ngambil contoh ya.
Ntar, ini nyari contohnya gimana nih? Kak Agung ada itunya nggak ada, Kalau bukan ada Google-nya nggak di situ? ada Pak, mau Nah, cari suara keledai. sebentar Pak. Suara keledai. Iya, nanti dikeluarin, Ya, diperdengarkan. Udah? sebentar Pak. Nah, kalau kalau enggak, ini dari saya nih. Hmm, bisa Pak. Udah? Suara keledai. Lagi searching Pak, lagi. Ya udah, Pak. dari saya aja dah. Oh, silakan Pak. Nih, mana nih? Suara asli binatang piala. Udah, merdu nggak, Bu? Tidak. Indah nggak kira-kira, Bu? Tidak. Hah? Bising. Coba lihat ayatnya ya. 31:19. 31:19. Kok nggak enak dengernya ya? Nah, 31:19. Eh, belum di-share ya? Eh, Bentar Bentar, saya rubah Pak. bentar. Nah, Belum. belum. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. keledai. Nah, itu bahasa Arabnya inna ankaro. Ankaro dari kata nakiroh, nakaro, munkar. Ankaro itu seburuk-buruk suara yang tidak disukai gitu, Pak. Yang ya dibenci, nggak, bising, nggak enak gitu. Namanya ankaro. Sama dengan munkaro, kata di munkar. Nah, suara yang diingkari itu orang tidak mau dengar, Pak. Nggak nyaman dengernya. Namanya ankaro. Suara yang paling diingkari itu suara tadi hamir. Nggak enak ya? Halo? Dengernya. Jelek banget. Enak. Eh, nih. Nah, gitu ya. Itu Hampir muntah dengernya. dengernya tuh. Gitu. Nah, itu namanya seburuk-buruk suara. Suara yang diingkari namanya. Kalau diumpamakan manusia itu kira-kira orang lagi ngapain tuh? Marah. Lagi marah. Ngetawain orang. Kok bukan mah? Nggak enak dengarnya, Pak. Ngetawain orang atau ngeledek. Nah, mencela, meledek, mencaci, memaki, menghujat itu ankarol aswat, Pak. Kenapa begitu? Coba sederhanakan kamu dalam berjalan. Lunakkan suaramu. Ya, berarti seburuk-buruk suara itu ya seperti tadi, mencela, mencaci, memaki, menghujat, merendahkan, menyepelekan itu seburuk-buruk suara. Suara yang mungkar namanya. Mungkar dari kata nakaro, sesuatu yang buruk yang diingkari gitu. Ya. Nah, sholat itu mencegah dari perbuatan fahsa, menyakiti, mengkhianati, menzolimi yang menyakiti perasaan orang dan juga mencegah dari perbuatan yang tidak disukai gitu. Termasuk tadi kata-kata yang tidak nyaman, Pak. Sholat mencegah dari itu. Kalau ada orang rajin sholatnya tapi suaranya seperti hamir, Pak, seperti keledai, mencela, memaki, merendahkan, menghujat, menghina, ujaran kebencian, nah itu berarti sholatnya tidak mencegah keji mungkar. Berarti sholatnya sholat keledai. Begitu Kang Ahmad, halo. Berarti ya, Ya, halo. Ya, kayak yang berarti yang lain. ritual itu sebagai reminder aja mungkin ya Kang ya.
Iya, supaya kita Berarti kan sadar, ingat-ingat terus. kalau khusyuk itu bisa diartikan konsisten nggak sih Kang? Bukan, konsisten istiqomah. Istiqomah ya. Jadi kan kalau ini dilihat di sini sebenarnya output dari setelah melakukan ritual itu kamu masih tetap sholat enggak gitu mungkin ya Kang ya. Iya, selama sholat husu. Belum husu, selama husu, setelah juga husu. Husu itu Oke. kan selamanya. Mm-mm. Konsisten mengingat apa namanya, reminding sistemnya, ritusnya itu sebagai pengingat aja. Jangan begini, jangan begitu. Pengingat. Ini jadi ya Kang ya, yang dimaksud untuk menyempurnakan akhlak tuh ya Kang ya. Atau iya. Iya. Benar. Makanya Oke oke. diingetin 5 kali. Baik, yang satunya lagi kan, bentar kan? Udah satu aja. Yang tadi yang oh satu aja, oke kan? Lain. Silakan Pak Saleh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita kan menyesuaikan temanya ya, makrifat sholat. Yang saya mau pertanyakan adalah asyhadu an la ilaha illallah. Itu sudah pasti jawabannya mengenai ketiadaan segala sesuatu selain Allah. Yang selanjutnya adalah wa asyhadu, aku bersaksi anna Muhammad Rasulullah. Anna di sini coba diperjelas dalam bentuk ma'rifatnya, Pak. Ya, beda anak sama anak ya. Wa ashadu anna, bukan wa ashadu anak. Hmm. Kalimatnya bukan anak, tapi anak. Anna. Anak itu berarti taukid, penguatan sesungguhnya artinya. Kalau anak, aku artinya. Anak, aku. Anak artinya sesungguhnya. Kalau naknya panjang, anak atau inna sesungguhnya kami. Wa ashadu dan aku bersaksi dan aku mempersaksikan, aku menghadirkan diri artinya. Anna sesungguhnya Muhammadan, aku bersaksi, aku mempersaksikan, aku menghadirkan diri, menghadirkan diri saya bahwa sesungguhnya Muhammadan adalah Rasul Allah. Muhammad adalah Rasul Allah. Coba kita pertegas lagi. Aku bersaksi. Ya, asyhadu aku bersaksi. Anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad itu di surat 48:29. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Rasulu satu akar kata dengan risalah. Dari kata roh, salah. Muhammad adalah Rasul Allah. Rasul Allah identik dengan risalahnya Allah. Risalahnya Allah identik dengan wahyu Allah. Wahyu Allah identik dengan Quran. Ya. Nah, karena Muhammad itu Rasulnya Allah, maka Muhammad sebagai risalahnya Allah menjadi stempelnya para nabi. Setiap berita harus ada stempelnya, stempel risalahnya. Maka, Ayatnya. makana Muhammadun aba ahadin mirrijalikum. Muhammad itu bukan sosok seseorang yang punya anak sehingga dia jadi bapak, bukan. Muhammad bukan sosok itu. Muhammad itu adalah Rasul Allah, risalahnya Allah. Dan risalahnya Allah itu adalah penutup. Khotam itu segel, stempel nabi-nabi. Jadi setiap nabi yang menyampaikan berita harus ada stempelnya. Apa stempelnya? Risalah. Dan kita bersaksi sekarang. Saya bersaksi. Saya mempersaksikan. Dan saya menghadirkan diri
bahwa Muhammad itu rasulnya Allah, sebagai risalahnya Allah, sebagai setempel setiap berita. Berarti ketika kita menerima berita apapun dari siapapun harus tahu stempelnya. Kenapa saya mesti bersaksi gitu. Dan saya mesti mempersaksikan sehingga tidak ada kebohongan. Ini satu. Yang kedua, aku bersaksi Muhammad adalah Rasul Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Siapa yang termasuk utusan Allah? 22, 75. Ini makna yang kedua ya. Tadi mana yang pertama? Muhammad adalah utusan Allah. Siapa utusan Allah? Allah memilih utusan-utusannya. Yastofi itu fi'il mudhore. Sekarang dan yang akan datang. Berarti selalu. Selalu berarti terus menerus. Selalu ada Selalu terus ada kan? menerus. Karena yastofi Selalu itu ada. fi'il mudhore. Allah selalu akan terus memilih utusan-utusan dari malaikat dan manusia. Berarti selama kapan adanya utusan? Selama ada malaikat dan selama ada manusia. Berarti selama ada manusia akan ada utusan. Utusan dalam bahasa Arabnya Rasul. Kan tadi Muhammad adalah utusan Allah. Oke? Siapa utusan Allah? Malaikat dan manusia. Sampai kapan ada utusan Allah? Ya selama ada malaikat dan selama ada manusia. Pertanyaannya, siapa malaikat, siapa manusia yang dipilih? Karena ada kata-kata memilih. Siapa Memilih. siapa manusianya yang akan dipilih menjadi utusannya? Nah, 21, 107. 7. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengangkatmu, memilihmu menjadi utusan. Wa ma Untuk rahmat. arsalnaka, tidaklah kami memilihmu sebagai utusan, mengutusmu. Berarti utusan kan? Melainkan untuk menjadi rahmat. Berarti utusan Allah adalah siapapun dari kamu, mau malaikat, mau manusia, yang jadi rahmat bagi semesta alam. Malaikat berarti mencakup semua molekuler di alam semesta. Baik yang ion, yang bion, maupun yang super bion. Halo? Ya, halo. Ya. Fokus. Dan manusia yang memberi rahmat. Saya kasih contoh. Matahari setiap pagi terbit dari timur. Ya, terbenam di barat. Menjadi rahmat nggak? Ya. Lalu. Oh iya, nggak ada matahari, tanaman mati, Pak. Nggak ada matahari, tidak ada namanya fotosintesis, nggak ada energi surya, nggak ada, Pak. Nah, berarti matahari memberi rahmat. Pilih-pilih nggak dia merahmatinya? Nggak pernah. Enggak. Bersinar mah bersinar aja. Kambing lewat disinari, babi lewat disinari, walaupun kata Pak Ustadz haram tuh. Ya, orang baik lewat disinari, penjahat lewat disinari, dia mah nggak pilih bulu. Semuanya dirahmati. Kita berbuat baik pilih-pilih. Nah, contoh lain, air. Memberi rahmat nggak? Iya. Nggak ada Terus menerus. rahmat kita. Cacing tanah, memberi rahmat nggak, Pak? Selalu. Jadi semua malaikat yang memberi rahmat utusan Tuhan. Merahmati alam semesta, nggak pilih-pilih. Nah, sekarang siapa manusia yang akan dipilih? Yang jadi rahmat juga bagi semesta. Siapapun dia rahmati, Pak. Mau jin, mau iblis, mau genderok, mau kolong wewe, nggak peduli dia mah. Rahmat bagi semesta dia mah. Flora, fauna, dia lindungi, dia sayangi. Nah, itulah orang yang akan dipilih jadi utusan.
Berarti ketika kita berkata, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah adalah malaikat dan manusia yang dipilih. Pilih. Kenapa dipilih jadi utusannya? Karena dia memberi rahmat. Bagi Rahmatnya semesta. bukan lil golongan, bukan lil kelompok, bukan lil partai, lil alamin. Untuk seluruh alam semesta, Pak. Loh, semesta nggak, bukan hanya di sini. Semesta alam kan lega, Pak, luas, Pak. Ya, bumi kita aja ada di tata surya kita ada di galaksi kita ada di mana nih? Super cluster ada di mana? Alam semesta segini luas, Pak. Nah, kita ini rahmatan lil alamin kalau mau jadi utusannya. Kalau rahmatannya lil kelompok doang, Pak, yang nggak jadi utusannya lah. Jadi kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi dan saya mempersaksikan diri saya bahwa saya Sa. harus menjadi rahmat bagi alam semesta. Begitu. Halo? Ya, fokus. Fokus. Iya. Jelas ayatnya kan? Oke, Oke, Pak, dapat. Hmm. Ketika sudah sampai di titik situ, naik lagi ke surat 20:41 kali ya, Pak ya. Oh iya, pasti dipilih kan? Ya, loncat ke situ. Pukul. Iya. Berarti itu seperti sarung tangan yang isinya tangan. Jadi tubuh kita dipakai gitu kan. Di drive. Ya, Iya, dibawa. di Bukan bawah kita yang menguasain. gitu. Karena udah Semuanya dipilih bahasa dia. bahasa dia, penglihatannya dia, pendengarannya dia, perbuatannya dia, Pak. Kalau sudah full rahmatannya alaminya, Pak, udah. Nah, itu mah sudah dipilihnya full, nggak sewaktu-waktu kan ada pekerja tuh pekerja, ada karyawan tetap, ada volunteer kan? Ada part-time. Ada yang 24 jam. Iya, ada yang udah jadi karyawannya Tuhan, Pak. 24 jam hidupnya itu hanya untuk 24 dia. jam. Ada orang Nggak yang ada istirahat. Hamba total. nggak ada. Nah, ada juga orang yang bekerja kepada Tuhannya sewaktu-waktu aja kalau dipakai, ya. Kalau dipakai, kalau enggak mah ya nggak jelas. Nah, kalau Nggak ini berhenti. sudah Nggak ada berhentinya. ini udah full time, Pak. Ini Astagfirullahaladzim. udah full time, bukan part time. Udah full time untuk Tuhan waktunya. Yang mau diapain lagi? Ya, nggak boleh nolak lagi ya. Ya udahlah. Ya nggak bisa ditahan. Kebawa terus. Sakit juga ya perut. Iyalah. Ya Mual, seru lah. mules, Masya Allah. mojok. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Iya gitu kan. Ya Ya, dibawa terus. Cukup Pak. Saya rasa ya, jawabannya cukup lah. bisa em, membulati. Membulati lah Pak. Saya alhamdulillah syukur. Syukurilah Menggenapi. Iya. menggenapi TikToknya masuk lagi kita. TikTok. Ya udah, makasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain lagi boleh. Yo, silakan. Kalau resennya bingung, langsung aja nyalakan video, langsung aja pakai tangan. Silakan. Langsung menyerah. Langsung aja. Udah pada paham kayaknya, Pak nih. Belum. Kok nggak ada yang nanya? Ada yang Nanya, nanya nih? nanya aja bingung. Apalagi jawabannya. Ayo atuh. Nggak ada. Kalau gitu saya aja, Pak. Ya, ntar di belakang lagi kecuas-kecuis. Pak Ustadz, mau nanya mengenai eh, apa? Kan sholat kemarin sudah dijelaskan yang wajibnya. Kalau yang sunnahnya itu bagaimana Pak hukumnya dan maksudnya seperti apa dan bagaimana kita menyikapinya? Apakah memang ada secara sunnahnya itu memang ada atau Ya, ada beberapa sholat sunnah yang diterangkan di dalam Quran. Ada beberapa, tidak semuanya, Pak. Ya, sholat apa aja yang diterangkan di dalam Quran. Udah dijelasin di episode sebelumnya. ya Ya, pertanyaannya yang mana nih? maksudnya kan ada
Eh, ada sholat ini Pak yang apa namanya, qobliyah sama Iya. ba'diyah itu apakah memang memang seperti itu ada, dan karena kalau nggak salah waktu itu tidak ada di yang disebutkan di Al-Quran. Kan tahajud ada disebutin ya. Ada tahajud, ada Tahajud, sholat ada Idul Idul Adha, sholat Lebaran Idul ada. Adha, iya Nah, terus apa lagi yang ada disebutin? kalau nggak salah, Hajat. ya. Itu Ba'diyah, Qobliyah gimana? Tidak hanya banyak Pak yang lain, Pak. Hmm, Ini dasar ayatnya dulu ya supaya nggak sembarangan nih. ya. Suratnya 2, 2 ayatnya 59. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Ya, jadi boleh nggak mengerjakan yang nggak diperintahkan? Tak boleh Nggak berarti Pak ya. boleh. Ya makanya kalau belum tahu perintahnya ya diam aja dulu sampai ketemu perintahnya. Kalau Ya, udah ada perintahnya baru kerjain. Kalau belum tahu mana perintahnya ya ditunda, ditunda dulu. Kan masih banyak perintah yang belum kita kerjain. Iya. ya, Ya fokus kepada apa yang sudah perintahkan. perintahkan aja dulu gitu ya. Oke. Kalau kita cari tahu mana perintah, oh banyak banget Pak. Umur kita nggak bakalan cukup untuk mengerjakan yang Diperintahkan. diperintahkan. Umur kita nggak bakal cukup sebetulnya. Nah, daripada pusing ngerjain yang nggak ada perintahnya, yang jelas aja dulu gitu Pak. Kerjakan yang sudah ada perintahnya. Tapi kalau Ya, mau ngerjain silakan, tapi harus tahu perintahnya dulu. ya, Dan jangan sampai jadi zolim kan? ya. Orang zolim mengganti perintah dengan yang tidak Tidak diperintahkan. diperintahkan. Contoh nih, contoh ya. Habis sholat, perintahnya apa? Tadi. Iya, berkeliar. Nah, Allah. Bertebaranlah kepada muka bumi. kau baca lagi, Pak Agung. Hai orang-orang Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Hmm. dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, udah ya. Nah, habis sholat ngapain? Balik lagi. Dan Apabila telah ditunaikan sholat, maka makan. bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, faktanya habis sholat ngapain? Zikir. Zikir, habis Diam zikir, di tempat. diam di tempat. Habis sholat, diam di tempat. Terserah mau ngapain aja. Ada yang sholat lagi, ada yang zikir lagi, sholat lagi terus sampai Ada ke tidur-tiduran, Pak. sampai iya sampai ada yang tiduran lah segala macam. Lah perintahnya selesai sholat bertebaran di muka bumi. Cari karunia, ingat Allah banyak-banyak, jangan terus di situ. Maju perang. Bangun peradaban. Nah kalau habis sholat tiduran, habis sholat zikiran, habis sholat gitu lagi ya kapan berkembangnya nih peradaban Pak? Kan gini, ini mah hanya apa ya? Ini bukan ayat, ini hanya sebuah pemikiran Pak ya, bukan ayat kan? Ini bukan ayat, hanya pemikiran. Hindu itu muncul, Hindu nih, ajaran Hindu atau agama Hindu muncul dengan ajarannya apa? Dengan ajarannya menghormati alam. Iya, betul. Hindu itu ajarannya hormati alam, Pak. Flora, fauna, sapi aja disembah. Heeh. Karena Hindu itu memang ajarannya, itu prinsip ajarannya hormati alam. Maka muncullah animisme, dinamisme kan. Jadi alam itu dipuja gitu, Pak. Nah, jadi sebetulnya gini, ajarannya itu hormati alam supaya hidup selaras dengan alam. Tetapi Namanya. kemudian pengikutnya
menyimpang nih, malah disembah. Sembah. Tuh. Tapi itu kan pengikutnya, kasus biasa di mana-mana juga ada. Ya. Belum. Nah, muncul Buddha. Buddha sebaliknya. Prinsip Buddha melepaskan kemelekatan Iya. dari apapun di alam ini. Kalau Hindu sebaliknya, hormati alam, cintai alam, tapi kelewatan. Jadi menyembah. Ihan, jadi dipuja apa gitu, merendahkan dirinya sendiri daripada binatang. Betul. Muncul Buddha, Siddhartha, mikir lagi kok jadi begini ya. Nah, Buddha muncul melepaskan kemelekatan itu. Sebaliknya, lepaskan kemelekatan. Kalau kalau melekat jadi musyrik, matinya jadi hantu, tidak bisa pulang ke alam pencerahan karena melekat. Ya, gitu. Tapi melepaskan kelewatan lagi. Akhirnya orang tidak ngurus dunia, Pak. Mm-mm. Jadi biksu, kelewatan juga. Ya, muncullah Yahudi. Yahudi riset. Ya, jadi fokus agamanya adalah menggunakan potensi kecerdasan. Mesti cerdas otak kita gitu, Pak. Makanya Yahudi maju secara impact ya. Tetapi mereka pun kelewatan, jadi jahat. Ya, maka muncul Nasrani, Kristen. Ajaran kekristenan itu ditekankan kepada kasih. Kasih sayang, betul. Cinta kasih, pokoknya mengasihi, memberi, itu aja Pak, membantu, menolong, seperti Bunda Teresa kan. Karena ajarannya ajaran kasih, cinta kasih ya jadi itu. Kadang-kadang mengorbankan dirinya sendiri. Nah, muncullah Islam. Kalau Hindu menuhankan alam, Buddha melepaskan diri dari alam. Ya, Yahudi fokusnya kepada riset ilmiah, Nasrani fokus kepada memberi, kasih. Islam hadir membangun peradaban. Jadi Islam itu hadir untuk membangun peradaban, peradaban kemanusiaan, peradaban dunia gitu. Makanya Islam di awal-awal itu maju. Ya kan, Iya. makanya banyak Sehat. penemu-penemu, Al-Kimia, Al-Kindi, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Al-Haytami, banyak tuh ahli astronomi, ahli biologi, muncul tuh. Maju peradaban saat itu. Nah, sekarang umat Islam mundur. Kenapa? Lalai, lupa dengan ritus. Ya. Halo? Lanjut, Pak. Ya, halo, fokus. Nah, sekarang umat Islam nggak maju-maju. Kenapa? Berantem aja, berebut ritus, Bu. Tadi habis sholat, sholat lagi. Habis sholat, sholat lagi. Peradaban ketinggalan. Ujung-ujung mencaci maki. Mencela aja. Ekonomi dicela. Betul. Orang maju iri. Teknologi dicela. Tapi dia sendiri tidak membangun peradaban. Hmm. Menutupi kesalahan diri, menutupi kekurangan diri dengan mencela orang lain, Pak. Betul kan. Iri Semuanya disalahkan, semuanya dibid'ahkan, semuanya diharamkan, semuanya dikafirkan, Pak. Itu Betul. untuk menutupi dirinya yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini kesalahan kita sekarang. Kita sekarang terlena dengan ritual. Lupa membangun peradaban dunia. Gitu, Pak. Ayat ini kan udah dilupain. Habis sembahyang, sembahyang lagi. Sembahyang, sembahyang lagi. Habis sembahyang, sembahyang lagi. Peradaban diambil orang, Pak. Saking malasnya mikir ya Kang Ip ya. Iya, malas mikir, malas bekerja, malas udah gitu. Kelebihan berarti ya Pak Ustadz ya. Ya. Gulu. Kelebihan berarti. Gulu. Iya. Itu gulu. Gulu namanya lata glufi dinikum, jangan kelewatan. Kok Kelewatan. Itu namanya berlebihan, gulu namanya. Bahasa kalau bahasa anak mudanya apa namanya tuh? Lebay. Lebay. Lebay yang beragama tuh gitu. Bukan itu. Ya, Lowi sampai nggak bisa bikin apa-apa 577 biasa. Ya begitu, gulu bener. Baca ayatnya nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai ahli kitab,
janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan. Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Sadaqallah. Jadi lebay dalam beragama, merasa paling suci tapi tidak menghasilkan produk apapun. Atau iya, kan tadi aku bersaksi, aku mempersaksikan, aku menghadirkan diriku, jiwa ragaku Muhammad, utusan Allah. Utusan Allah adalah malaikat dan manusia yang dipilih karena mereka menjadi rahmat bagi semesta. Pertanyaannya sekarang, gunanya kita, manfaatnya kita buat semesta apa? Ya, ini Merubah sejarah. hanya mengagung-agungkan masa lalu aja. Sekarang gini deh, kita sekarang menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Pak. Ini yang bikin Pak Haji mana, Pak Ustadz mana, coba? Yahudi. Ya, produk Ustadz Yahudi kan? Yahudi. Ustadz Yahudi. Kita pakai handphone, produk mereka. Ada kafir, Kang. Tapi orangnya dikapir-kapirin, produknya kita pakai. Kan nggak elok. Coba. Tidaknya kan. Lah iya, sekarang coba sebutkan satu produk umat Islam yang mendunia gitu. Kalau di boykot kita repot ini Pak, nggak bisa Zoom. Ya makanya, men, itu kan menutupi kekurangannya. Boykot biasanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, coba. Boykot produk A, B, C, D. Nah, kamu sendiri memproduksi itu nggak? Enggak juga. Terus gimana nih orang? Hanya tadi itu namanya seburuk-buruk suara tadi Pak Ankarol Aswad tadi. Suara paling buruk tuh yaitu membela, menghujat, mencaci, memaki, menyalahkan, menghinakan. Ya itu aja. Kebencian. Ya itu seburuk-buruk suara. Himar tadi namanya. Gitu. Halo. Ya, ya. Halo, fokus. Hadir. Jadi malu ngomongin sendiri. Astagfirullah. Astagfirullah. Terus selama ini gua ngapain coba? Gitu. Kan belum memberi kontribusi kepada dunia, coba apa kan? Betul. Iya benar kan. Jangan ke dunia kejauhan lah. Kepada bangsa kita apa kontribusi kita? Nggak ada juga. Ke lingkungan kita apa kontribusi kita? Kan jadi malu. Di rumah Kang, oksigen yang banyak. Ya, kan jadi malu ngomonginnya. Katanya sebaik-baik umat, di mana baiknya? Jadi rahmat. Jadi rahmatnya sebelah mana coba Bu? Kan jadi malu hati, malu sendiri. Halo? Ya Pak, makasih Pak dari saya cukup. Mungkin ada yang lain nih. Mama mau nanya ya? Ibu. Iya mau nanya. Mama mau nanya, silakan. Iya, monggo, Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Sehat Bu. Dan saya ini kan umurnya udah 87 ya Pak ya. Alhamdulillah separuh umur saya Bu. Ini ya. Pak, kalau kan kita kan masih bersilaturahmi dengan teman-teman, dengan itu kadang-kadang. Sholat loh, Ma. Ini topiknya sholat loh, sholat. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Sesudah itu ya Pak, kalau kecapean gitu Pak, itu ya kelewat Pak. Kelewat pagi nggak bangunnya. Oh, kelewat. Bangun subuh Pak. Oh, bangunnya kesiangan. Gimana terus itu saya biasanya terus katanya Koko udah pokoknya sholat aja mah gitu. Kalau telat pun sholat aja. Itu nggak dapat pahala, mungkin menghilangkan nggak dosa gitu. Gitu katanya. Lah saya ya begitu loh Pak, yang kadang itu untuk orang tua tuh kan kadang-kadang tuh ngantuk, capek duduk di kursi gitu tuh tertidur gitu kan. Udah niatan tidur di tempat tidur malah melek gitu. Jadi tidur itu seanunya
kalau seumur saya ini nggak bisa dijamin gitu loh Pak tidurnya itu. Mm-mm. Oke, Bagaimana tuh Pak? oke, gini. Ini saya kasih, ini ilustrasi ya Bu ya, ilustrasi. Ya. Sarapan pagi itu jam berapa Bu? Sarapan pagi ya jam berapa ya? Heeh. Jam 7. Jam 7, jam 8 masih sarapan pagi ya? Ya. Oke, terus kelupaan, ingat-ingat udah jam 1 siang Bu, masih bisa makan pagi nggak? Namanya nggak makan pagi. Ah, walaupun sama-sama sama-sama Makan. makan, tapi namanya bukan sarapan pagi lagi. Kenapa? Ya. Karena waktu sarapan sudah Sudah lewat. Nah, terus kalau udah kelewat waktu sarapan pagi gimana, Bu? Boleh makan apa enggak gitu Pak? Boleh makan nggak siangnya? Ya Makan lah. Ya makan makan niatnya aja ya, seingat. Makan aja ya waktu makan. kita ingat. Ya. Pas lapar Pak. Nah, pas lapar aja. Kalau nggak lapar ya nggak apa-apa. Nah, ini saya kasih ayatnya ya. Mana ayatnya? Surat 4. Ya, 4, 103. Tolong bantu Mbak Ika. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu waktunya sudah Tentukan. ditentukan. Sholat subuh waktunya sekian. Sampai sekian. Habis itu ya udah lewat. Berikutnya ada sholat zuhur jam sekian sampai jam sekian. Habis zuhur masuk waktu asar. Ada waktunya. Habis asar ada nanti maghrib jam sekian. Begitu seterusnya. Nah seperti tadi jadwal makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Jam 1 baru ingat, baru lapar. Tadi lupa nggak sarapan. Masih bisa sarapan nggak? Enggak. Enggak, udah makan siang aja jadi dua piring. Double. Tetap aja sepiring kenyang makan. Jadi sesuatu yang udah kelewat, ya udah kelewat. Gimana itu? Kenapa? Karena sudah lewat waktu. Gimana? Tidak bisa diulang kembali. Ya kan nggak bisa mundur waktunya. Ya. Sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya. Terus kelewat gimana? Dosa dong. Ya kan kelewat namanya juga Bu, bukan dilewat. Mau ketiduran kok. Ya. Nah, terus apa yang mesti dilakukan supaya menutup kesalahan? Ya, ini ayatnya Iya. 11, 114. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nah, ini ada beberapa kata kunci nih. Kata kunci pertama, ini perintah mendirikan sholat. Ada waktunya nggak? Ya, pagi Ada, dan ada petang. waktunya kan? Kalau udah kelewat, nggak bisa mundur lagi. Lagi. Terus dosa nggak kalau kelewat? Ya kalau sengaja sih dosa lah. Nah, terus gimana dong? Yang dilakukan apa sekarang? Sesungguhnya perbuatan baik menghapus dosa. Dosa. Ya udah, berbuat baik aja, Bu. Infak, zakat, sedekah, bantu orang, silaturahmi, lakukan perbuatan baik tuh ketika ingat itu. Itulah peringatan bagi orang yang ingat. Orang-orang yang ingat. Kenapa sholat itu untuk ingat? Dirikan sholat agar kamu ingat kepadaku. Ingat kepadaku buktinya apa? Berbuat baik, bersyukur kepada sesamamu. Ya gitu. Makanya sholatnya jangan lama-lama. Supaya bisa ketemu orang lain. Ya, sholat agar kamu ingat. Agar kamu ingat, nah lakukan perbuatan baik. Kenapa perbuatan baik menghapus dosa? Ya tadi, waktunya kan udah ditentuin, kelewatan. Kelewatan apa diliwat? Atau kelupaan, kan banyak faktornya. Nah, meninggalkan kewajiban kan dosa jadinya. Ah, dosa ternyata. Terus gimana dong?
Nah, perbuatan baik menghapus dosa. Lakukan perbuatan baik. Baik. Itu silaturahmi, perbuatan baik gitu. Menyantuni anak yatim baik gitu. Memberi makan orang miskin baik. Gitu. Buang sampah baik. Banyak perbuatan baik tuh menghapus dosa. Iya, Gitu, Bu. Ya, gitu. iya, don't worry, Iya. be happy, tenang, Bu. Ya, Berarti Kang Ip, dirikanlah di sini tuh menegakkan sunatullah mungkin ya Kang. Jadi ingat Allah itu tegakkan mengerjakan aturan. Sholat tegakkan itu aturannya ya kan, Kang ya. hidup itu kan ada aturannya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu. Tegakkan Berarti mengingat aturan. itu dengan mengerjakan itu ya Kang ya. Iya, tegakkan aturan. Oh, Aturannya apa? Aturannya seperti apa? Di lingkungan ada aturan, di kantor ada aturan, di jalan juga ada aturan, gitu ya. oke. Iya tuh. Berarti yang mayoritas umum itu gini mungkin ya Kang. Ya Jadi tadi karena syahadatnya itu nggak beres ya Kang, lompat ke nomor 2 ya Kang ya. nggak beres, nggak beres. Jadi ada ngaco semua gitu. Banyak Tadi nyala-nyalain orang ujungnya ya. iya mencela lagi, jadi keledai lagi nanti, Mhm. keledai. Ya, ya. Nah gitu Ibu. Iya. Ya, jadi diganti dengan lebih banyak berbuat baik gitu ya, Pak. Amin, amin. Mudah-mudahan ya. Iya gitu Bu. Saya pikir kalau katanya sholat ya terus aja gitu, terlambat sholat. Itu ada gunanya nggak, Pak? Kalau I- sholat yang mengganti yang apa kelewat tadi nggak ada gunanya itu, Pak. Lebih baik Ada, nggak usah ada, gitu. ada gunanya sehat Bu. Nah, iya kan boleh kan, Pak ya? Olahraga ya, Pak. Iya boleh lah, masa nggak boleh? Orang senam aja boleh, jalan pagi, masa sholat nggak boleh? Minimal Iya. sendi-sendinya tergerakkan lah Kang ya. Iya, minimal bergerak. Kalau Ya, gerakannya seperti tiupan dan siulan gitu kan kena ajab lagi kan, kafir lagi kan. iya kan yang Ya, penting paham, mengingatkan itu tadi tujuan sholat agar kamu ingat. Ingat tadi agungkan Tuhan kan gitu. Ingat semuanya atas nama Tuhan. Ingat salam kanan, salam kiri. Ingat dalam diri kita ada api berdiri, ada angin ruku, ada air sujud, ada tanah duduk. Ya kalau ingat itu mah Bu nggak masalah. Kalau kalau ngerti substansi tadi iya, kan karena kan gini sholat bukan karena bedug betul. gitu. Saya sholat karena butuh, karena perlu gitu. Namanya sholat hajat jadi. Iya. Memang saya butuh, Oh, butuh melakukan gerakan fisik, ruh dan jiwa saya nih. Kayak semedi gitu, Bu. Itu. kalau ini Pak, ada satu lagi Pak, Iya. menanya kan. Itu kalau untuk sholat yang khusyuk gitu, kita mempunyai cara sendiri-sendiri Pak. Apa ada memang ada satu satu cara yang paling bagus gitu. Iya, jangan dicari-cari sendiri, pusing, Bu. Ntar ngarang lagi. Iya. Kayak begini, saya tuh biasanya gini, saya saya ini kan kalau dulu waktu naik haji itu kan eh, di depan di bawahnya pintu Muntazam itu Pak di dekat makam Ibrahim itu loh, Hmm? kayaknya itu menurut saya mujarab banget gitu Pak. Hmm. Jadi sewaktu itu saya kan kepingin punya anak perempuan begitu Pak ya. Ibu doa. Anak laki dua, tiga tapi belum punya anak perempuan. Terus saya doa di situ tuh. Terus langsung pulang dari naik haji itu saya terus anu diberi ini hamil anak eh, ini anak yang terakhir itu perempuan itu Pak gitu. Jadi saya eh, senangnya tuh begitu Pak. Kalau itu saya bayangkan saya di depan pintu muntasam di dekat makam Ibrahim itu gitu. Boleh kan Pak? Boleh. Di sini juga boleh doa sama Bu. Dimanapun boleh lah. Iya. Bukan banyak pada siapa. Ya, kan, ya. Ini ayatnya, Bu. Kalau ingin Untuk usuk ya. Oh, boleh ngarang-ngarang. Nanti mengada-ada lagi. Nah, baik, Kak. Waalaikumsalam. Kalau yang mau baca, mangga. Ya.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, Lanjut. husu. Nah, ini husunya, Bu. Ya, husu itu gini caranya nih. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Husu itu artinya yakin akan bertemu Tuhan. Oh, Iya, supaya yakin bertemu Tuhan, syarat dan ketentuan berlaku. Orang ketemu wali kota aja mesti ada protokolernya, Bu. Ini ketemu Tuhan apalagi kan? Nah, apa ya. syarat ingin ketemu Tuhan? 18, 110. 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Sadaqallah. Berarti kalau selama ini kita belum bisa husu, ini masalahnya. Ibadah kita belum fokus, masih ada kemusyrikan. Berhala yang masih ada asnamnya. Atau kurang amal solehnya. Ini cuma 2 syaratnya, Bu, ingin ketemu Tuhan. Ya. Amal soleh, jangan musyrik dalam ibadah. Itu aja fokusin dulu. Amal soleh, amal itu artinya perbuatan, soleh artinya perbaikan. Amal perbuatan yang memperbaiki, Bu. Perbaikan-perbaikan, apapun diperbaiki sama dia. Sistem diperbaiki, cara hidup diperbaiki. Namanya amalun soleh. Perbuatan yang memperbaiki, ada progres perbaikan gitu. Dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah, jangan musyrik. Nah, selama kita belum bisa beramal soleh atau amal soleh masih sebanyak salahnya. Ibadah rajin tapi masih ada syiriknya, nggak bisa bakal husu sampai kapanpun gitu. Nah, gitu. Jangan nyembah berhala, mungkin ditambahkan, Pak. Iya, yang tadi nyembah asnam. Ya, berhala manusia mungkin yang terlalu memuji kepada bentuk Dagang manusia. ya. Iya, sama aja menyembah. Ingin dipuja juga sama, ingin disanjung, ingin dipuja, atau terlalu mengkhususkan orang ya sama aja. Gitu. Gitu ya, Bu ya. Halo. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan ya. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih. Ini jam segini belum ngantuk, Bu. Mama masih semangat, Mama masih semangat. Semangat, ngapain? Ya. Mungkin perlu ditambahkan, Pak, ada sedikit tambahan. 7194 kali ya. Boleh. Supaya kita tuh tidak bisa supaya bisa khusyuk, jadi kita jangan sampai terlalu memuja berhala dalam bentuk manusia. Boleh, boleh. 7. 194 kalau nggak salah ya. Nanti dikoreksi dulu. Ya, cek dulu. Benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu ialah makhluk yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu, biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Subhanallah. Iya, bisa jadi berhala itu adalah makhluk yang serupa juga dengan kamu. Mungkin atasan kita, mungkin bawahan kita, ya, mungkin idola kita, ya Pak ya. Ya kan begitu. Nah. Poster, foto-foto tuh yang ditaruh di pajang tuh. Siapa tuh, Michael Jackson ataunya apa? Atau orang alim? Bukan memuja. Tokohnya, dipuja-puja. Sementara foto emaknya kagak ada. Nah itu. Astagfirullahaladzim.
Nih coba lihat ayat nih 39 ayatnya ayat 3. 393 ya benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Sadaqallahu adzim. Ini menyembah tokohnya, menyembah idolanya, menyembah artisnya, menyembah kiainya, menyembah habaibnya, aduh dipuja begitu Bu. Sementara foto itu, Kecantikannya, keustad-ustadannya, iya, jubah-jubahnya, iya sama jubah-jubah, aja lah. hidung mancungnya, hidung peseknya disembah, badan bagusnya, kena tuh semua Pak. Ya banyak berhala kita, gimana mau husu lagi yang kita sembah masih itu. Jadi berhala Masih makhluk, bahaya. masih makhluk. Ya, makanya tadi ajaran tuh turun tuh kan untuk menyempurnakan akhlak manusia tadi. Hindu datang. Ya tadi misi utamanya kan tadi supaya manusia menghormati alam. Kelewatan gitu ya. Datang Buddha supaya jangan melekat, lepaskan alam. Kelewatan juga. Datang Yahudi, datang Nasrani, datang. Itu kan sebetulnya untuk jangan jangan kelewatan. Jadi gulu lagi nanti, salah lagi. Nah, sekarang banyak di antara kita juga beragama kelewatan gitu, Pak. Lupa membangun peradaban misi utamanya. Ya, Benar. tadi yang hanya menyembah-nyembah itu aja gitu, manut. Susah. Ya begitulah. Gimana tuh ya udah begitu. Iya, begitu Pak Agung. Ya, kadang-kadang jadi membingungkan, Pak. Banyak banyak apa namanya distorsi-distorsi yang tidak ada dasarnya itu, Pak. Banyak banget. Jadi agama sudah jauh dari akarnya, agama jauh dari prinsip utamanya. Ya tinggal siulan aja, seremoni aja gitu, nggak ngerti. Lah ya begitulah, udah jadi ngomongin ya, nggak bagus juga. Iya, sah, sah. Ya, Kang Ip, Ya. kalau dilihat dari sini sih, berarti rukun Islam itu sebenarnya privasi ya, Kang ya. Bukan untuk bukan untuk dilihat-lihat ke orang ya kayak gini. Ya iya itu agama kan prinsip pribadi keyakinan itu mah. Yang penting kan wujud kita ahlaknya bermanfaat ya. Iya, yang ada Gitu. yang tahu juga kan ya. Iya. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat buat manusia lain. Iya, Bukan yang paling hitam berarti jidatnya, bukan yang paling putih pecinya, kalau yang bukan yang paling bening kepalanya, hmm. kinclong kayak Pak Agung gitu. Kan itu ya. Yang paling baik ahlaknya, perilaku perangainya. Yang paling banyak memberi manfaat, itu yang paling baik. Hmm. Hanya Berarti pertanyaannya, yang umum. iya apa manfaat saya buat kemanusiaan, manfaat saya buat peradaban, manfaat saya buat lingkungan udah ada belum? Kalau belum ya jangan ngotak-ngatik rapot orang lah, gitu. Halo. Ya. Berarti kalau yang Iya. umumnya Kang Ip itu tuh masuknya ke silaturahmi aja mungkin ya Kang ya. Ya, halo. Iya. Untuk lebih lebih apa lingkungan lain mungkin ya Kang. Ya hubungan dengan Tuhannya diperbaiki, hubungan dengan sesamanya diperbaiki. Memperbaiki hubungan dengan Tuhan, Iya. sesama duluan beresin. Ya, tidak berterima kasih kepada Vertikal sesama horizontalnya ya Kang ya. sama dengan tidak berterima kasih kepada Tuhannya juga. Gitu. Ya, yang Iya, iya. nyata-nyata aja dulu. Yang gampang lah gitu. Yang kelihatan di depan mata Iya. langsung ya, Pak. Atau iya, jangan ngawang-ngawang. Beriman kepada Allah. Gimana ada awang-awang? Enggak, yang nyata aja dulu. Itulah. Yang nampak kan. Ya, monggo mungkin yang lain sebelum Ditutup ya. diakhiri masih ada yang lain yang mau ditanyakan, monggo. Ditanyakan, di turunan juga boleh dibelokkan.
Kang Iip sedikit Tanjakan kan, ini. sedikit kan. Ditanyakan boleh Pak Joko lagi, dituruti. silakan Pak Joko. Mangga Pak Joko. Kang Iip kan tadi di surat 62 ayat 9 itu dinyatakan untuk apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat. Nah, penekanan ini kenapa hari Jumat ya Kang? Apakah itu beda dengan hari-hari yang lain ya? Atau sholat-sholat di lain hari Jumat? Ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang amanu, apabila diseru, idza nudia, apabila kamu dipanggil, diseru, lis sholati untuk menegakkan aturan, menegakkan sholat. Ya, Apabila kamu diseru, lis sholati karena sholat, bukan ilah, Pak. Kalau ilah kepada, kalau li karena. Apabila kamu diseru, karena kamu ingat, karena kamu sadar, karena kamu patuh kepada aturan gitu. hmm, Apabila kamu diseru, lis sholati karena sholat. ya, Karena kamu ingat, karena kamu sadar, karena kamu patuh kepada aturan gitu ya. ya. Kapan diserunya? Min yaumil jumu'ah, di hari Jumu'ah. Jumu'ah dari kata jamaah. Jamaah artinya kumpul, Berjumpa. berkumpul, berjumpa, meeting. Ya, sehari kan 7, sehari, sepekan kan 7 hari, Pak. Ya. Hari pertama namanya Ahad, hari kedua Isnin, Isnin. hari ketiga Salasa, hari keempat Rebo, Arba'ah, hari kelima Kemis, Khomsah. Nah, hari keenamnya kumpul, evaluasi, meeting, mingguan. Makanya sekampung ngumpul, ngapain meeting, membicarakan bagaimana peradaban di wilayah itu. Kebersihannya gimana, ekonominya gimana, pendidikannya gimana, tuh ngumpul tuh. Tokoh agama, tokoh masyarakat ngumpul di situ, meeting namanya Yaumil Jumu'ah, hari ngumpul. Ya, hari ke berikutnya Sabat, Sabtu rehat, istirahat. Kalau masih ada masalah yang perlu dibicarakan, di hari Sabtu lanjutin. Kalau enggak, Ahad start lagi. Hari Jumat, hari berkumpul. Satu hari dalam satu pekan, Pak. Itu 1 tahun ngumpulnya bukan lagi sekampung, sebangsa, atau sewilayah, seprovinsi lah gitu. Itu meetingnya meeting udah lebih besar lagi gitu. Fas'au ila dzikrillah, apabila kamu diseru karena sholat, karena kamu sudah sadar tadi di hari Iya. berkumpul. Fas'au, maka bersegeralah ila dzikrillah, kepada, ini kepada nih, kepada ingat Allah. Ya, bersegeralah kepada ingat Allah, bukan segera sholat di sini ayatnya, Pak. Bersegeralah mengingat Allah. Oh, Wadarul bai'a. Bai'a di sini artikannya jual beli. Iya. Tinggalkan jual beli dengan makhluk. Sekarang sedang jual beli dengan Tuhan nih. Itu lebih baik. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Tapi masalahnya kamu kagak tahu sih. Ya, tahunya sholat Jumat datang ke masjid, habis sembahyang pulang lagi. Ditanya sama istrinya, Bang tadi ngapain? Tahu saya juga tidur di masjidnya. Gimana tuh? Terus hasil meetingnya apa? Tidur. Tidur, ada siulan lagi, tepukan tangan lagi, Pak. Iya. Kan pertanyaannya kenapa orang mesti datang ngumpul di situ? Karena di situ ada informasi yang ingin disampaikan di dalam khutbah. Khutbah harus didengarkan. Khutbah itu misinya kan menyampaikan pesan-pesan ketuhanan dari wahyu ilahi tadi yang sudah dipelajari dari mulai Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, segala macam. Nah, Jumat
sampaikan pesan-pesan moralnya. Tapi datang Jumatnya telat. Atau datang duluan, nyari sandaran, tiduran. Betul. Datang ke masjid duluan, nyari sandaran. Nah, langsung ketidur kan? Pas dibangunin langsung udah sholat. Sholat. Kan? Pas bangun, Pak, bangun, bangun, bangun. Sholat. Nah, terus habis sholat dia ngamuk-ngamuk. Ya, ini aliran apa lagi katanya? Masa ini Jumatan nggak ada khutbahnya langsung sholat? Aduh, Mas Bro. Ngecam nih, Lu Pak. tadi tidur. Waktu khutbah kamu tidur. Oh gitu, jadi malu sendiri tuh, Pak. Iya, jadi orang Jumat juga tinggal seremonial aja. Atau jujur aja lah, Pak. Kita yang laki-laki yang suka Jumatan tuh. Oke? Iya kan. Nah, datang Jumatan. Berapa persen dari khutbah yang kita simak? 30%-an kan. Ya, masih mending. Ayatnya doang. Baru assalamualaikum udah ngantuk. Pas, pas, pas disimak khutbahnya, ngaco lagi. Ah, nggak bener lagi ceritanya. Mana-mana ngelantur lagi. Bukan wahyu yang disampaikannya, opini politik. Aduh, kampanye lagi. Ah, Didongengin sih kan jadi bobo kan. iya makanya. Jadi Dengerin baik ayatnya aja, Pak. iya baik si khotib maupun si mustami ya sama-sama Iya. khotibnya kadang-kadang nggak teratur kemana-mana ngomongnya, mustaminya juga kadang-kadang tidur. Jadi apa namanya yaumul jumaahnya udah kehilangan kehilangan substansinya Pak. Iya. Sekarang Iya. Bapak diundang rapat karena ada hal penting yang mau disampaikan. Oke, nah ketika rapat Bapak malah tidur gimana? Pulang dapat apa? Apa hasil rapatnya? Tahu tadi aku tertidur. Ah, mahal. Tier gitu kali. Ya makanya bagaimana peradaban bisa dibangun kalau begini caranya. Betul nggak? Iya. Ya. Aduh, ya udahlah begitu. Memang faktanya begitu sekarang. Gimana menyadarkan Turun kita? kan. Ya, Pak Joko masih masih sholat Jumat kan? Masih kan. Masih. Direkam kalau perlu tuh khutbahnya apa isinya. Cuma diputar lagi. Bener nggak ini Iya. ngomongnya gitu? Di YouTube-in ya Kang ya. Iya, dengerin lagi. Oh ini nggak bener nih. Oh ini bener nih, biar bisa koreksi. Ya Ya, banyak kasihan yang kadang-kadang begitu. Banyak kasihan yang yang nggak bisa dipotong-potong sebenarnya kan. Iya, gitu. Makanya kadang-kadang jadi malas jadi khotbah. Ya walaupun ngomong Ya. serius orang pada tidur, Pak. Gitu. Lama-lama Mabok sih, kebanyakan Pak. jujur Ya, malah menjadi Mabok berkurang itu sukses kan. yang khutbahnya kebanyakan. kadang-kadang khutbahnya kepanjangan lagi. Aduh, kadang orang buru-buru pesannya nggak sampai. Ya ternyata masih banyak nih masalahnya. Bahan. Ayatnya nggak disampaikan, hayalannya doang. Iya, yang penting kan sampaikan wahyunya, yang penting tek 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 tek. Nah, gini ya pelajarannya. Udah, panjangan juga orang nggak niat dengerin khutbah sih. Kan Ya, cuma numpang tidur tadi kan. numpang tidur gitu. Kalau susah tidur datanglah ikut Jumatan. Udah, langsung. Soalnya sekarang masjid pakai ini kan, pakai AC. Iya, Wah, nyaman. lebih lagi itu Pak. Makin nyaman ya. Lebih enak lagi. Mm-mm. Udahlah. Udah nggak ada pertanyaan kayaknya nih. Satu lagi boleh Oke. Kang? Ya, Pak Agung Atur gimana nuhun Pak Kang Agung? Ip. Kang nuhun Pak Ah, Agung. iya, Sudah jam ada yang mau 8. tanya? Siapa tuh, maaf? Masih ada yang mau Pak, tanya? kemalaman nggak ya? Boleh Kang? Satu lagi kan? Iya, tapi nggak dijawab ya. Oh, udah deh, jangan deh. Udah Tulis aja jam, Pak. udah jam Iya, 10. iya, iya, oke Pak. Jam 10. Iya. Oke, kalau gitu, Bapak Ibu, terima kasih. Pak Ustadz juga terima kasih, Pak.
malam ini dengan penjelasan-penjelasannya, dengan jawaban-jawaban dari beberapa rekan yang menanyakan. Saya yakin yang tidak bertanya pun juga mendapatkan sesuatu yang manfaat tentunya. Eh, Untuk itu kami ucapkan juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah join malam ini. Kita akan lanjutkan untuk kajian berikutnya di Senin minggu keempat nanti akan disampaikan menyusul topiknya. Untuk itu terima kasih Bapak Ibu semua. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.